seorang kuli bangunan muda dari Jawa Timur yang hidupnya penuh perjuangan di kerasnya Jakarta demi keluarganya di kampung. Tapi siapa sangka, takdirnya berubah total karena sebuah pertemuan tak terduga di jalanan sepi. Pada suatu sore, langkahnya terhenti ketika ia menemukan seorang wanita cantik bernama Tiara yang tergeletak tak sadarkan diri. Pertemuan ini menjadi awal dari sebuah perjalanan yang mengubah segalanya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu, langit Jakarta memantulkan warna jingga yang muram, bercampur asap kendaraan, dan debu jalanan yang tak pernah usai. Bagi Arhan, pemuda kurus berusia 20 tahun, warna langit itu bukanlah pertanda indahnya senja, melainkan tanda berakhirnya lagi satu hari, penuh siksaan fisik di bawah perintah mandor bangunan. Peluh bercampur debu semen, menempel di kulit legamnya yang terbakar matahari. Kaos lusuh bergambar partai, entah dari mana asalnya, basah dan melekat di tubuh, sementara sisa adukan semen kering terasa gatal di sela jemari yang kapalan. Sandal jepit usang dengan tali hampir putus diseret langkah gontainya. Setiap gerakan terasa berat, bukan semata karena otot-ototnya yang lelah setelah seharian mengangkut bata dan mengaduk pasir, tetapi juga karena rindu yang terus menyesakkan dada. Pikirannya melayang jauh, menembus gedung-gedung beton kota, kembali ke desa kecil di Jawa Timur. Ia teringat jelas senyum hangat ibunya saat ia berpamitan, juga wajah ayahnya yang dipenuhi garis keriput, saksi bisu dari kerja keras seumur hidup. Demi mereka, Arhan meninggalkan hijau sawah dan sejuk angin kampung, menukar semua itu dengan kerasnya Jakarta yang panas dan kejam. Lembar-lembar uang yang ia kumpulkan adalah harapan, agar adiknya bisa melanjutkan sekolah, agar ayahnya tak lagi harus ke sawah saat punggungnya sakit, agar ibunya bisa membeli obat tanpa harus berhutang. Kesepian yang menganga karena jarak ribuan kilometer dari keluarga, ia telan sebagai pengorbanan. Untuk menepisnya, ia berpegang pada mimpi sederhana. Suatu hari nanti, ada rumah kecil yang bisa ia bangun untuk keluarganya. Mimpi itulah yang menjadi bahan bakar langkahnya. Petang itu, jalannya membelok ke ganggang sempit yang becek dan pengap. Jalan pintas menuju kontrakan petaknya. Saat melintasi lorong yang lebih sunyi dari biasanya, diapit tembok kusam penuh coretan dan tumpukan barang bekas berbau anyir, pandangannya menangkap sesuatu yang janggal. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup berkedip, tergeletak sosok tubuh tak bergerak. Arhan refleks berhenti. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya dihantui kemungkinan buruk. Apakah jebakan preman atau sekadar orang mabuk? Kota ini telah mengajarinya untuk menutup mata, untuk tidak peduli. Namun langkahnya enggan mundur. Ada sesuatu pada pemandangan itu yang menusuk nurani. Dengan hati-hati ia mendekat dan terperanjat ketika menyadari sosok itu seorang perempuan muda. Wajah ovalnya cantik, meski kini pucat seperti kertas. Bulu mata lentiknya merapat, dengan jejak air mata kering di pipi. Gaun sederhana namun mahal yang ia kenakan tampak kotor, sedikit robek di ujungnya. Ia tak sadarkan diri. Dunia Arhan seperti berhenti sejenak. Kerapuhan perempuan itu mengingatkannya pada adik perempuannya di kampung. Membiarkannya tergeletak di lorong gelap yang rawan sama saja dengan menyerahkannya pada bahaya. Tanpa pikir panjang, rasa iba menyingkirkan semua ketakutan. Dengan sisa tenaga, Arhan membungkuk, menyelipkan lengan di bawah punggung dan lutut perempuan itu, lalu mengangkatnya. Erangan kecil lolos dari mulutnya, bukan karena berat tubuh si perempuan, melainkan karena otot-ototnya yang sudah diambang batas. Namun beban itu terasa ringan dibandingkan tanggung jawab yang kini tiba-tiba ia rasakan. Ia harus melindungi nyawa ini. Pelan, ia membawa perempuan itu melewati gang sempit hingga tiba di kontrakan petaknya yang sederhana. Ruangan 3x3 meter dengan dinding cat terkelupas. Di atas kasur kapuk tipis yang menjadi harta paling berharganya, ia membaringkan sang perempuan dengan hati-hati.
Malam itu, Arhan memilih tidur di lantai dingin berlapis kardus bekas, menatap langit-langit retak, sembari mendengarkan napas teratur perempuan asing yang baru saja ia selamatkan. Ia tidak tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau apa masalah yang menimpanya. Yang ia tahu, di dalam bilik sempit itu kini ada sebuah nyawa yang harus ia jaga. Fajar di Jakarta tidak diiringi kicau burung, melainkan deru motor dan klakson yang saling bersahutan. Bagi Arhan, pagi itu terasa berbeda. Tubuhnya yang remuk karena tidur beralas kardus seakan berteriak menolak, namun pikirannya bukan tentang rasa sakitnya sendiri. Begitu membuka mata, hal pertama yang ia lakukan adalah menoleh ke arah kasur, memastikan perempuan yang ia selamatkan masih terbaring di sana. Nafasnya teratur, meski demam masih tinggi. Sesekali bibir pucatnya bergerak, menggumamkan kata-kata yang tak jelas. Hari-hari setelah itu menjadi ujian berat bagi Arhan, menguras tenaga dan batinnya. Rutinitasnya berubah total. Sebelum berangkat ke proyek, ia sempatkan merebus air untuk membuat teh hangat. Dengan uang pas-pasan, ia mampir ke warung langganannya. Jika biasanya ia membeli nasi uduk dan gorengan, kini ia hanya memesan bubur polos. Satu untuk dirinya, satu lagi khusus untuk perempuan itu. Sarapannya sendiri hanya sepotong roti tawar murahan yang ia makan sambil berjalan, agar sisa uang cukup untuk membeli obat penurun panas di warung dekat proyek. Di lokasi kerja, penderitaan tak berhenti. Tubuhnya yang kurang tidur dan kekurangan gizi terasa begitu berat ketika harus mengangkat semen atau mendorong gerobak pasir. Teriknya matahari seolah memanggang kulitnya tanpa belas kasihan. Namun, meski raganya terkuras, pikirannya tak pernah lepas dari kontrakan. Apakah perempuan itu sudah bangun? Apakah panasnya turun? Kekhawatiran itu menjadi beban tambahan yang harus ia pikul sepanjang hari. Beberapa kali ia ditegur mandor karena melamun, kemewahan yang sebenarnya tak boleh dimiliki seorang kuli. Setiap sore, ketika rekan-rekannya memilih nongkrong melepas lelah, Arhan justru bergegas pulang. Bukan untuk beristirahat, melainkan untuk merawat. Pemandangan yang ia temukan selalu sama. Perempuan itu masih lemah di atas kasur tipis. Dengan sabar, ia membersihkan wajahnya dengan kain basah, lalu mencoba menyuapinya bubur. Seringkali hanya 1 atau 2 sendok yang berhasil masuk sebelum perempuan itu menggeleng. Hati Arhan perih melihatnya, tetapi ia tidak menyerah. "Sedikit lagi ya, Mbak. Biar ada tenaga," bisiknya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Malam adalah perjuangan sunyinya. Ia duduk di lantai samping kasur, mengganti kompres di dahi perempuan itu setiap jam, ditemani cahaya lampu 5 watt yang temaram. Pandangannya meneliti wajah damai namun menderita itu. Kadang pertanyaan berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya dia? Kisah apa yang menyeretnya hingga jatuh pingsan di jalan? Rasa iba yang tumbuh bercampur dengan kesedihan atas nasibnya sendiri, menciptakan melankoli pekat di bilik sempit itu. Pada senja hari ketiga, ketika Arhan baru saja selesai mengelap lengan perempuan itu dengan air hangat, sebuah keajaiban kecil terjadi. Sepasang mata indah itu perlahan terbuka. Tatapannya awalnya kosong, berusaha memfokuskan pandangan pada langit-langit berjamur, lalu bergeser ke wajah Arhan yang dekil dan lelah. Seketika sorot matanya berubah, dari bingung menjadi panik. "Aku di mana?" Suaranya lirih, serak hampir tak terdengar. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Arhan spontan mundur selangkah, mengangkat kedua tangannya pelan, menunjukkan ia tak berbahaya. "Tenang, Mbak. Aman di sini," ucapnya selembut mungkin. "Saya Arhan. 3 hari lalu saya menemukan Mbak pingsan di jalan." Tatapan perempuan itu masih penuh kewaspadaan. Perlahan, Arhan mengambil segelas air yang sudah ia siapkan. "Minum dulu, Mbak." Dengan ragu, perempuan itu menerimanya. Tangan gemetarnya hampir membuat air tumpah. Namun setelah beberapa teguk, suaranya kembali agak stabil. Ia memandang sekeliling ruangan sempit itu, lalu kembali menatap Arhan. Sorot lembut pemuda itu akhirnya meruntuhkan pertahanannya.
Air mata mengalir deras di pipinya. "Namaku Tiara." Suaranya patah-patah, lalu dari bibirnya mengalir cerita getir. Ia kabur dari rumah karena dipaksa ayahnya menikah dengan rekan bisnis berusia 50 tahun. Ia menolak, tetapi ancaman dan tekanan terus menghantui. Putus asa, ia memilih pergi tanpa tujuan, hingga tubuhnya tak kuat lagi dan pingsan di jalan sepi. Saat terbangun, dirinya sudah berada di tempat ini. Tiara menatap Arhan. Matanya basah namun dipenuhi rasa terima kasih. "Kamu sudah menyelamatkanku. Kamu merawatku, bahkan mengorbankan banyak hal untuk orang asing sepertiku." Arhan hanya tersenyum tipis, menahan gejolak di dadanya. Sesama manusia memang seharusnya saling menolong, Mbak Tiara. Di bilik sempit itu, dua insan dari dunia yang bertolak belakang akhirnya dipertemukan. Dipersatukan oleh nasib dan luka masing-masing, mereka mulai menjalin ikatan rapuh, ditenun dari benang pengorbanan dan rasa iba. 1 minggu berlalu, waktu yang singkat, namun cukup untuk mengubah bilik sempit itu menjadi sesuatu yang menyerupai rumah. Kontrakan Arhan, yang sebelumnya hanya menjadi tempat melepas lelah setelah kerja keras, kini memiliki jiwa baru. Pagi hari, aroma nasi liwet sederhana yang dimasak Tiara di atas kompor minyak tanah kecil menggantikan bau lembab cat yang biasa menyambut Arhan saat membuka mata. Sebelum ia berangkat, Tiara selalu memastikan bekal makan siangnya terbungkus rapi. Meski hanya nasi dengan tempe orek, perhatian itu lebih hangat dari apapun yang pernah ia dapatkan di perantauan. Sore harinya, kepulangan Arhan bukan lagi langkah gontai ke dalam kesunyian. Ada senyum Tiara yang menunggunya di ambang pintu. Kehadirannya menjadi oasis di tengah padang pasir kehidupan yang keras. Mereka akan duduk di lantai beralaskan tikar pandan, berbagi cerita sambil menikmati teh hangat buatan Tiara. Saat-saat itulah jarak di antara dunia mereka seolah runtuh. Arhan yang biasanya pendiam, kini lebih terbuka. Ia bercerita tentang hamparan sawah hijau yang berkilau di kampungnya ketika fajar, tentang aroma tanah setelah hujan pertama, tentang cita-cita sederhana, memperbaiki atap rumah yang bocor, dan membelikan ibunya mesin jahit. Matanya berbinar ketika berbicara, menyingkap ketulusan yang murni. Tiara mendengarkan dengan saksama. Tatapannya tak pernah lepas dari wajah Arhan. Ia melihat, di balik penampilan dekil dan tangan yang kapalan, ada hati yang mulia dan semangat kerja keras yang tulus. Sebaliknya, Tiara pun membuka kisahnya. Tentang sangkar emas tempat ia tumbuh, rumah megah yang dingin dan kosong, tawa palsu pesta kalangan atas, serta tekanan untuk selalu sempurna di mata orang tua. Ia mengaku merindukan hal-hal sederhana yang baru ia temukan di kontrakan itu. Makan bersama tanpa basa-basi, bercerita tanpa dihakimi, tawa yang benar-benar lahir dari hati. Arhan melihat di balik kecantikan dan keanggunan Tiara, ada jiwa yang rapuh yang mendambakan kebebasan. Perlahan, perasaan baru yang hangat tumbuh di hati Arhan. Lebih dari sekadar iba atau rasa tanggung jawab, ia mendapati dirinya sering mencuri pandang, mengagumi cara Tiara tertawa, atau keningnya yang berkerut ketika serius memasak. Suara tawa Tiara menjadi musik paling indah yang pernah ia dengar, sanggup menghapus semua lelahnya. Namun bersamaan dengan itu, muncul pula rasa takut. Setiap kali hatinya bergetar, akal sehat mengingatkannya pada kenyataan pahit. Ia menatap tangannya yang kasar dan hitam karena semen, lalu membandingkannya dengan tangan Tiara yang halus dan terawat. Ia menoleh ke dinding kamar yang catnya mengelupas, lalu membayangkan istana mewah tempat Tiara berasal. Jurang di antara mereka terlalu dalam, terlalu nyata. Siapalah dia, seorang kuli bangunan dengan upah harian yang tak menentu. Mengharapkan Tiara hanyalah mimpi sia-sia yang akan berakhir dengan luka. Maka Arhan memilih pengorbanan yang lebih menyakitkan daripada lapar atau kurang tidur. Ia mengekang perasaannya sendiri. Ia membangun dinding tak kasat mata di dalam hati, memaksa dirinya menelan setiap getar kagum yang muncul. Ia belajar tersenyum ketika hatinya perih, dan tertawa ketika sesungguhnya ingin menangis.
karena sadar kebersamaan ini hanyalah sementara. Lita. Akhir pekan itu, ketika kesehatan Tiara benar-benar pulih, gadis itu mengambil keputusan. Sore itu, saat mereka sedang minum teh, tatapan Tiara serius. "Arhan," panggilnya lirih, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa merepotkanmu terus. Kamu sudah terlalu banyak berkorban untukku. Uangmu, waktumu, bahkan tempat tidurmu." Arhan terdiam. Cangkir teh di tangannya mendadak terasa dingin. Ia sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. "Aku harus pulang," lanjut Tiara. Kali ini lebih tegas. "Aku tidak bisa lari selamanya. Aku harus menghadapi ayah, apapun yang terjadi. Ini masalahku, dan aku harus berani." Setiap kata Tiara menghantam hati Arhan bagai palu godam. Perutnya mencelos, dadanya sesak. Dunia kecil yang mereka bangun seminggu ini akan segera runtuh. Namun ia tahu Tiara benar. Menahannya hanya akan menambah penderitaan. Ia harus merelakan, betapapun pedihnya. Dengan susah payah, Arhan memasang senyum tipis, menutupi badai yang bergemuruh di dalam dadanya. "Baik, Mbak. Kalau itu keputusan terbaik," ucapnya serak. "Biar saya antar pulang besok." Itulah puncak pengorbanan Arhan untuk Tiara, mengantarnya kembali ke dunia asalnya, meski berarti ia harus siap kehilangan. Setelah itu, ia akan kembali menjadi Arhan yang semula, seorang kuli bangunan kesepian, dengan kontrakan sunyi yang dingin. Pagi itu terasa asing, tidak ada lagi aroma nasi liwet atau tawa ringan yang biasa mengisi ruangan sempit itu. Sunyi menggantung di udara, menjadi tanda dua jiwa yang bersiap untuk berpisah. Arhan mengenakan pakaian terbaiknya, kemeja flanel lusuh yang hanya ia keluarkan saat lebaran. Sementara itu, Tiara tampil sederhana dengan gaun yang dipakainya pertama kali ketika ditemukan, kini sudah bersih dan rapi berkat jahitan tangannya sendiri. Mereka memulai perjalanan dengan menumpang angkutan umum yang penuh sesak. Arhan memilih duduk dekat pintu, sementara Tiara duduk di sampingnya, pandangannya terus terlempar keluar jendela. Tak ada obrolan, hanya keheningan yang terasa lebih keras daripada teriakan kenek atau deru mesin. Sesekali Arhan mencuri pandang, berusaha merekam setiap detail wajah Tiara, dari lekuk hidung, bulu mata yang bergerak saat berkedip, hingga rambut yang sesekali beterbangan diterpa angin dari jendela. Setiap detik bersamanya kini terasa berharga, sekaligus menyakitkan. Ia tahu, inilah perpisahan yang nyata. Beberapa kali mereka berpindah angkutan, hingga akhirnya memasuki wilayah asing bagi Arhan. Jalanan berganti, dari sempit dan berlubang menjadi lebar dan mulus, lengkap dengan trotoar bersih serta deretan pepohonan. Rumah-rumah sederhana berganti rupa menjadi bangunan megah bak istana mini dengan taman terawat dan pilar-pilar tinggi. Dunia ini terasa begitu jauh dari kehidupannya. "Berhenti di depan, Pak," ucap Tiara lirih, memecah lamunan Arhan. Jari lentiknya menunjuk ke sebuah gerbang hitam menjulang yang tampak kokoh bagai benteng. Saat kendaraan berhenti, Arhan tertegun. Di hadapannya berdiri rumah yang selama ini hanya ia lihat di layar televisi. Pagar besi tinggi menjulang, halaman rumput luas menghijau, air mancur berkilau, dan deretan mobil Eropa berkilap rapi di garasi. Dadanya sesak. Jurang di antara dirinya dan Tiara kini bukan lagi sebatas bayangan, melainkan kenyataan yang terpampang nyata. Di depan gerbang seorang pria paruh baya tampak menunggu. Berpakaian rapi dengan kemeja polo, wajahnya berwibawa namun kusut oleh kekhawatiran. Tatapannya kosong, jelas sedang menahan gelisah. Ia seperti seorang raja yang kehilangan segalanya. "Ayah!" panggil Tiara dengan suara bergetar, campuran rindu dan takut. Pria itu tersentak. Seketika wajahnya berubah saat melihat Tiara. Tanpa memedulikan Arhan yang berdiri canggung, ia berlari kecil menghampiri, lalu memeluk putrinya erat-erat. "Tiara, anakku, kemana saja kau pergi? Ayah hampir gila mencarimu." Suaranya pecah, air mata akhirnya luruh. "Maafkan ayah, nak, maaf karena telah memaksamu. Ayah salah besar. Ayah janji, tak akan memaksa lagi. Kebahagiaanmu adalah segalanya." Arhan menatap pemandangan itu dengan dada perih. Tugasnya telah selesai.
Ia hanya figuran dalam kisah ini. Dengan hati yang hancur, ia melangkah mundur, berniat pergi diam-diam. Tugas saya sudah selesai, Mbak Tiara. Bisiknya lirih, ucapan perpisahan yang tak pernah ditujukan untuk telinga siapapun. Namun langkahnya terhenti. Tunggu, suara berat dan berwibawa menghentikan niatnya. Itu suara ayah Tiara. Arhan membeku, tak berani menoleh. Kau yang menolong putriku, bukan? Tanya pria itu. Tiara mengangguk cepat, lalu berbisik pelan, menjelaskan segalanya. Akhirnya Arhan memberanikan diri menoleh. Ia menundukkan kepala dalam-dalam. Hanya kebetulan, Pak, ucapnya lirih. Sang ayah melepaskan pelukan Tiara, lalu melangkah mendekat. Pandangannya menyapu Arhan dari kepala hingga kaki, kemeja pudar, celana lusuh, sandal jepit usang. Namun tatapan itu bukan tatapan merendahkan. Itu adalah tatapan penilaian seorang pria berpengalaman, yang bisa melihat lebih dalam daripada sekadar penampilan. Dan di mata pemuda itu, ia menemukan ketulusan yang tak bisa dibeli. Aku tak tahu bagaimana membalas jasamu, katanya dengan suara yang lebih lembut. Uang saja tidak akan cukup. Kau telah menjaga harta paling berharga dalam hidupku, putriku. Arhan terdiam, hatinya mengecil menghadapi wibawa pria di hadapannya. Saya izin pulang dulu, Pak, ucapnya pelan. Namun ayah Tiara segera menahan. Jangan pergi. Saya tak akan membiarkan seseorang yang tulus dan bertanggung jawab sepertimu pergi begitu saja. Ia melanjutkan dengan nada tegas. Tiara sudah bercerita, kau bekerja sebagai kuli bangunan, bukan? Arhan hanya mengangguk perlahan. Mulai besok, kau tidak perlu lagi kembali ke sana. Datanglah ke kantor saya. Aku akan memberimu pekerjaan yang lebih pantas. Aku butuh orang yang bisa kupercaya. Anggap saja ini langkah awal baru dalam hidupmu. Sebagai ungkapan terima kasihku yang tak terhingga, kata pria itu, suaranya penuh keyakinan. Arhan mendongak, sulit mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Matanya basah, dadanya sesak oleh arus kenangan. Derita, kesepian, dan pengorbanan panjang yang pernah ia jalani. Tatapannya berpindah dari ayah Tiara, lalu berlabuh pada Tiara, yang tengah menghadiahinya senyum hangat penuh ketulusan. Senyum itu seolah berbisik, segalanya akan baik-baik saja. Di hadapan gerbang besi megah yang dahulu terasa seperti tembok penghalang, kini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi jurang pemisah, melainkan pintu takdir yang terbuka lebar. Di baliknya, sebuah kehidupan baru menanti. Dibangun di atas fondasi luka dan pengorbanan, namun kini disinari harapan. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.